Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, di video kali ini kita akan belajar mengembangkan pola dasar busana anak menjadi model BB anak dengan garis hias basque. Ini pengembangan yang paling mudah ya. Kita mulai dari yang mudah dulu. Pertama-tama, langkah yang harus kalian kerjakan yaitu menciplak pola dasar yang sudah kemarin kita buat ya. Menjiplak pola dasar menggunakan kertas durslah. Kalau kalian tidak punya kertas durslah, kalian bisa menggunakan kertas wajit. Jadi kertas-kertas yang transparan. Kertas durslah contohnya seperti ini. Di sini ibu punya warna biru dan warna pink ya, untuk mengganti warna merahnya. Jadi kalian jiplak pola belakang yang garisnya warna biru dari sini ke sini, ke sini, ke sini, lalu ke sini menggunakan warna biru, dan yang merah menggunakan warna merah kalau ada. Kalau tidak ada, kalian bisa gunakan kertas wajit warna apa saja ya, bisa digunakan. Setelah kita jiplak, kita gunting, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Ini potongan pola dasar belakang dan ini potongan pola dasar depan. Setelah kalian gunting, kalian tempel pola dasarnya menggunakan lem kertas, itu lebih bagus ya. Kalau nggak ada, kalian bisa gunakan double tip. Kalian tempel untuk yang biru di sebelah kiri, untuk yang merah di sebelah kanan. Saat kalian menciplak pola dasarnya, jangan lupa untuk mencetak ulang garis pada bagian ketiak. Ini digambar juga ya, garis putus-putusnya, lalu ini juga sama, kalian gambar lagi. Lalu untuk pola yang bagian depan, kalian gambar garis yang ada di bagian ini. Kalau untuk di pola dasar itu, kalian ini nih, garis F ke E ya, garis ini kalian gambar ulang, lalu garis D ke C, C ke D itu kalian gambar ulang di sini. Untuk pola bagian depan, kita turun dari ujung leher ke bawah sebesar 3 cm, dari ujung bahu atas ke bawah sebesar 1,5. Setelah itu kita buat lengkungan di sini. Kita sambungkan dari yang 3 cm sama yang 1,5. Setelah itu, kita buat bahunya itu menjadi 7 cm. Bahunya itu ya, dari sini ke sini 7 cm, lalu dari ujung ketiak ke bawah 1,5. kita sambungkan lagi dari yang 7 cm ke yang 1,5. nanti di sini kurang lebih ada selisih 2 cm. Kalau kalian agak beda sedikit itu nggak apa-apa ya, karena kita pakai skalak jadi nggak terlalu akurat gitu untuk koma-komanya. Setelah itu, untuk pola bagian belakang, dari leher belakang, dari leher bagian atas belakang ke bawah kita turun 2 cm, lalu dari ujung bahunya kita turun sama 1,5 ya, sama dengan pola bagian depan, kita turun 1,5, lalu kita sambung lagi dari yang 2 cm ke yang 1,5. Setelah itu bahunya kita buat 7 cm juga sama dengan bagian depan. Kita buat 7 cm, lalu nanti dari sini kita sambung ke yang turun 1,5 dari bagian ketiak. Ini juga sama 1,5 ya. Bagian ketiak juga kita harus turunkan 1,5. Lalu kita sambung lagi di sini. Nanti ada selisih lagi. Untuk pola bagian belakang itu selisihnya lebih besar dari pola bagian depan. Tapi itu tidak apa-apa karena yang menjadi patokan kita itu adalah panjang bahunya. Panjang bahu belakang dan panjang bahu depan itu harus sama. Seperti itu ya. Setelah itu, dari bagian sini, dari bagian pinggang, karena kita akan membuat garis hias basque, jadi kita mulai dari garis pinggang, yaitu garis C ke D kalau di pola dasar ya. Dari sini ke bawah kita panjangkan
yaitu panjang rok. Jadi dari pinggang ke bawah kita panjangkan sebesar panjang rok. Kalau di pola ini kita ambil contoh saja 30 cm karena supaya tidak terlalu panjang ya. Kita ambil 30 cm, dari sini ke bawah kita buat 30 cm, lalu dari sini ke samping kiri kita buat panjangnya sama dengan panjang dari titik ini ke sini. Disamakan, kalau di sini ibu punya 20 cm. Jadi dari sini ke sininya 30, lalu dari sini ke sininya 20. Setelah itu kita buat lagi garis, dari sini kita pakai garis bantu putus-putus sepanjang sama ya 30 cm. Untuk pola belakang juga sama. Dari sini ke sini kita buat 30 cm atau panjang roknya berapa yang kita inginkan. Lalu kita samakan, dari sini ke kanannya sama dengan dari sini ke sini. Ibu juga kebetulan sama 20 cm. Biasanya kalau ada selisih itu sekitar 0,5. Lalu kita panjangkan juga dari sini ke sini 30 cm. Kita buat garis bantu. Kita tarik garis. Kalau sudah, untuk bagian yang paling bawah, karena tadi kita punya dari sini ke sininya itu 20 cm, kita mau memperlebar dulu. Bagian roknya ini diperlebar supaya tidak sempit gitu ya. Kita perlebarnya itu sebesar hasil bagi 2 dari panjang ini ke sini. Jadi kita ukur dulu panjang ini ke sini itu berapa senti. Untuk yang ibu di sini panjang dari sini ke sininya itu 20 cm. Jadi kita bagi 2 hasilnya 10 cm. Lalu kita perlebar dari sini ke sini itu 10 cm. Hasil bagi 2 dari sini ke sini ya. Kita perlebar 10 cm. Lalu kita sambung dulu dari bagian pinggang ke yang 10 cm tadi. Kita sambung dulu dengan garis putus-putus. Setelah kita sambung, kita naikkan 1,5. Kita naikkan 1,5, lalu kita lengkungkan ke titik ini. Kita buat lengkungan di sini ya. Ibu ulangi, kita bagi 2 dulu dari sini ke sini. Hasilnya berapa? Lalu kita perpanjang sepanjang hasil pembagiannya. Lalu kita sambungkan dari titik pinggang ke bagian ini. Setelah disambungkan, kita naikkan 1,5, lalu kita buat lengkungan di sini. Untuk bagian belakang juga sama ya. Kita cek dulu dari sini ke sininya itu berapa senti. Kita bagi 2. Hasil pembagiannya itu berapa? Di sini ibu juga sama, 20. Kita bagi 2 jadi 10. Lalu kita perlebar sebesar 10 cm. Lalu nanti kita sambungkan lagi dari pinggang ke yang 10 cm tadi. Setelah itu naik lagi 1,5, kemudian dilengkungkan lagi. Dibuat lengkungan ya. Setelah itu kita pertebal garisnya menggunakan pensil merah biru. Kita pertebal garis dari sini ke sini, lalu ke sini, ke sini, semua sisi paling luarnya seperti ini kita pertebal dengan warna merah untuk pola bagian depan. Untuk pola bagian belakang kita pertebal dengan warna biru seperti yang ibu contohkan di video ya, seperti ini. Lalu karena model garis hias bescu itu bagian pinggangnya dikerut, maka bagian pinggang akan kita perlebar juga. Caranya, dari panjang ini, dari titik ini ke sini, kita bagi 3. Kita bagi 3 dulu. Kalau tadi ibu kan punyanya itu 20 cm ya. Kita bagi 3 kurang lebih 6,6. Yang ini juga sama. Kita bagi 3. Kurang lebih 6,6 juga. Setelah di bagian pinggang kita bagi 3,
Lalu kita sambungkan dari titik ini ke sini, lalu dari titik ini ke sini kita sambungkan. Sama bagian belakang juga kita sambungkan dari titik ini ke sini. Dari titik ini ke sini kita akan tarik garis. Seperti ini, lalu kita beri tanda di sini A, B, lalu C. Untuk bagian belakang kita tarik garis juga sama. Dari hasil pembagian 3 di pinggang ke bagian bawah. Kurang lebih seperti ini, lalu kita beri tanda juga A, B, C ya. Tapi A-nya itu selalu dimulai dari tengah, bagian tengah belakang dan tengah muka. Jadi A-nya itu dari bagian yang lurus. Kita beri tanda supaya nanti ketika dikembangkan kita tidak pusing dengan posisinya ya. Nah, setelah seperti ini, kalian cetak ulang polanya, tapi kalian sekarang cetaknya itu yang tadi sudah kita pertebal garisnya. Jadi yang garis merah kalian cetak ulang, yang garis biru juga kalian cetak ulang menggunakan kertas Durslah ataupun kertas wajit ya. Oke anak-anak, ini dia hasil dari cetakan polanya. Nanti kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Untuk bagian belakang jangan lupa kalian beri tanda tengah belakang di bagian polanya. Lalu untuk bagian roknya kalian beri tanda A, B, C. Untuk pola bagian depan juga kalian beri tanda A, B, C ya. Ini untuk tengah mukanya. Nanti kalian cek dulu bagian bahunya itu sudah sama atau belum. Seperti itu. Kalau sudah, ini pola pengembangannya sudah selesai. Nanti potongan bagian A, B, C-nya ini akan kita bagi-bagi. Kita akan pecah menjadi 3. Kita gunting di bagian pinggang. Di sini kita gunting polanya. Lalu bagian roknya kita bagi 3 karena akan kita perlebar roknya. Setelah nanti dibagi 3, di kain itu pola ini akan diberi jarak gitu ya, tapi kita tidak belajar sampai situ. Kita bagi 3 aja polanya. Ibu contohkan dengan pola bagian belakang ya. Kita bagi 3, nanti di kainnya itu saat kita memotong kain, pola rok ini akan kita beri jarak. Penempatannya seperti ini contohnya. Jadi nanti ketika kita potong kain itu, kita memotongnya selebar ini. Contohnya ya, nanti kita potong kain selebar ini, lalu kita kerut. Baru kita sambung dengan bagian bajunya tadi, kita sambung dengan bagian ini. Jadi itu fungsi kenapa kita harus bagi 3 pola roknya. Sampai di sini dulu untuk pelajaran pengembangan pola kali ini. Nanti kalian ikuti step by step apa yang sudah ibu contohkan di video. Sekian dari ibu, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.